Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Profil Susilawati ya, kader Demokrat yang diduga komen rasis kepada Anies Baswedan ya. Sangat-sangat keterlaluan begitu. Kok bisa-bisanya ada orang masih rasis seperti itu begitu kan ya. Padahal Anies Baswedan begitu kan sudah orang-orang pribumi di situ begitu. Ade Armando mengakui pribumi di situ. Semua orang mengakui. Bagaimana ya warga-warga Tionghoa? Apakah juga mereka non pribumi begitu kan? Itu logika-logika yang salah begitu kan. Yang lahir Indonesia itu sudah pribumi mereka ya. Jadi artinya apa? Ya inilah mungkin ya anjloknya Partai Demokrat mungkin gara-gara ulah kader-kader mereka sampai ya sekarang mereka begitu kan. Ya komen-komen rasis seperti sangat disayangkan ya. Partai-partai Demokrat sangat-sangat disayangkan dan bahkan ini ya Partai Demokrat seolah-olah menggali kuburnya sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Coba bayangkan dalam survei saja sudah 4% begitu kan. Kalau anjlok dikit sudah jelas ya diprediksi akan tidak masuk parlemen di situ begitu. Dan AHY tidak percaya terhadap lembaga survei. Ketika survei Prabowo naik malah percaya. Ini kan logikanya kan aneh mereka. Apalagi ditambah ulah-ulah para kadernya begitu kan ya. Para kadernya membuat ulah seperti itu begitu. Pada akhirnya apa yang terjadi? Ya, yang terjadi siapa yang mau prihatin kepada Partai Demokrat begitu kan? Sudah jelas mereka begitu. Artinya, lihat saja para kader-kader Partai Demokrat hari ini. Wah, begitu banyak yang nyerang Anies Baswedan sana sini begitu kan. Sayang seribu sayang begitu. Wajar kalau surveinya sudah nyongsep mereka ya. Bahkan ya kader-kader Partai Demokrat jadi banyak yang rasis setelah ya pecah kongsi dengan Anies ya. Maka sangat wajar kalau suara Demokrat makin jeblok di 2024. Sayang seribu sayang begitu kan. Banyak sekali yang kemudian memberikan ya komentar-komentar rasis begitu. Bahkan ada arahan dari partai sampai keluar tweet yang sedemikian rasisnya. Sebab sampai sekarang Demokrat masih jadi ya mendendam dengan ya menyebar narasi-narasi yang dikhianati. Padahal kronologi jelas sebelum diputuskan Caimin koalisi sudah ya dulu bubar. Makanya PKS disebut gabung belakangan ya. Banyak sekali komentar-komentar netizen. Akibatnya apa? Akibatnya orang-orang atau para kader Demokrat begitu kan ya mulai sakit hati mereka karena AHY tidak dipilih menjadi cawapres. Itu aja sih sebenarnya begitu kan ya. AHY tidak dipilih cawapres, akhirnya para kader marah begitu kan. Lalu pertanyaannya AHY punya prestasi apa untuk membangun bangsa begitu kan. Ya kalau dibandingkan dengan Gibran ya masih menjadi wali kota Solo 2 tahun di situ begitu, punya pengalaman lah dibandingkan dengan AHY. AHY apa coba bayangkan, calon gubernur di Jakarta kalah begitu kan. Jadi ini gimana begitu kan. Sayang seribu sayang begitu AHY ya yang kemudian disodorkan tidak punya prestasi apa-apa, masyarakat Indonesia melihat di situ begitu kan. Ya dulu percaya terhadap lembaga survei AHY naik itu karena ya mepet-mepet kepada Anies Baswedan begitu kan ya, karena bersama dengan Anies Baswedan di situ begitu. Dan pada akhirnya lihat saja ya komentar-komentar dari netizen. Ya kita lihat saja ini. Yang dicemaskan itu secara pendidikan, gelar jabatan dan status sangat tidak mencerminkan bahasa dan narasinya. Ya, mana permintaan maaf yang ke Anies Baswedan Partai Demokrat yang memalukan ini. Partai yang digawangi anak mantan presiden, jika masih ada orang kayak gini cuma bisa diam. Makin merosot ini aja elektabilitas Demokrat dengan kejadian ini. Sebelumnya suka ngatain Anies pengkhianat. Ya seolah-olah sudah menjadi kewajiban kader untuk ngatain demikian. Ya artinya apa? Kalau ini dipaksakan begitu ya, Anies Baswedan AHY itu begitu jelas keuntungan bagi Demokrat. Karena apa? Ya elektabilitasnya sebuah partai itu semakin naik mereka begitu kan untuk mempromosikan AHY. Tapi pada ujung-ujungnya ya Nasdem sudah cerdas begitu, PKS cerdas di situ begitu, ngapain begitu mempromosikan Partai Demokrat. Partai Demokrat ya seperti itu aja kok begitu kan ya. Mending pilih yang lain aja. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu. Mesin politiknya hanya Partai Demokrat begitu dibandingkan dengan Caimin begitu. Profil ya Susilawati, kader Demokrat yang diduga ya komen rasis kepada Anies Baswedan. Kader Partai Demokrat bernama Susilawati diduga berkomentar rasis terkait capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Hal itu terjadi karena terjadi saat Anies Baswedan live di TikTok.
Awalnya pengguna media sosial X ya, dengan nama akun Media Asmara begitu mengunggah potongan video Anies Baswedan ya saat live streaming di aplikasi TikTok. Live TikTok joget-joget, live TikTok kasih ya nasihat untuk anak muda. Capres gue emang beda bos ya, aminin aja dulu katanya begitu. Lalu kemudian cuitan itu begitu kan di belakang. Kemudian ya Susilawati melalui akun ya Susilawati Susi ya menyampaikan komentar dengan nada rasis kepada Anies Baswedan. Yang dikhawatirkan bangsa Yaman bermigrasi ke Indonesia, sementara Yaman negaranya ya sedang ya dan selalu berkonflik, bahkan saudara-saudara sebangsanya saudara dan bisa menular ke Indonesia. Ini waspadai, semoga saya salah katanya. Demikian komentar yang dibuat Susilawati dikutip sesuai dengan asli mereka. Sangat-sangat seribu sayang begitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Kekecewaan Partai Demokrat, kesedihan Partai Demokrat ya, kemarahan Partai Demokrat tidak ada gunanya begitu ya dipertontonkan kepada masyarakat Indonesia bagaimana karakter-karakter sebagai sifat asli dari partai dan kader-kader Demokrat ditunjukkan kepada bangsa kita, pada ujung-ujungnya yang menggali kuburnya sendiri mereka. Bayangkan begitu kan ya, Partai Demokrat yang dikenal dulu menjadi oposisi 9 tahun melempem begitu di depan para penguasa begitu kan. Sayang seribu sayang. Dulu begitu antusiasme sekali AHY mengkritik habis-habisan Pak Jokowi, tapi pada kenyataannya sekarang mendukung anaknya Pak Jokowi. Kan begitu logika kita begitu. Dulu mengkritik Jokowi sana sini begitu ya, seorang presiden pokoknya dikritik lah oleh AHY, tapi pada ujung-ujungnya ya terjebak balan dunia politik gerasa gerusu, padahal ya kalau kita lihat ya anaknya pun begitu kan ya dibela, anaknya Presiden Jokowi saja didukung oleh Partai Demokrat begitu, saking bingungnya mereka begitu ya. Anies memang sering diletakkan ya dengan narasi Yaman oleh kubu yang berseberangan dengannya. Hal ini karena buyut ya Anies Baswedan berasal dari Yaman, sedangkan kakek Anies Abdurrahman Baswedan ditetapkan sebagai pahlawan nasional karena jasa kepada NKRI. Bahkan ya cuitan itu Susi mendapatkan tanggapan netizen sehingga menurut jubir Partai Demokrat Hanzaki Mahendra, Sulistawati telah menyampaikan permohonan maaf ya, katanya telah minta maaf katanya. Yang bersangkutan sudah mengklarifikasi dan minta maaf serta menghapus tweetnya begitu. Hanzaki juga menegaskan apa yang ditulis Susi tidak mewakili Partai Demokrat, apa yang disampaikan tidak mencerminkan pandangan partai ya. Lalu siapa sih Sulistiawati ini begitu kan? Ya, Sulistiawati merupakan salah satu pengurus dari Partai Demokrat yang menjabat ya Wakil Kepala Departemen Luar Negeri dan Keamanan Nasional DPP Partai Demokrat. Susi ya menulis ya di akun media sosial Instagram dan X-nya pernah mengikuti pendidikan di Lamhas ya pada tahun 2007 begitu kan. Lantas begitu komentar yang dihapus ya di sini begitu kan. Ini gimana begitu kan ya? Upaya bela negara adalah sikap memberi warga negara dijiwai katanya begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira bahwa Partai Demokrat hari ini begitu kan ya, juga minta maaf satu sisi, dan pada akhirnya saya kira wah ini gimana begitu sebagai kader kok bisa begitu kan ya, punya pendidikan sangat tinggi tapi tidak punya etika di situ begitu. Intinya kan seperti itu begitu kan ya. Etika itu penting, attitude itu penting begitu kan ya. Pada kenyataannya kalau punya pendidikan tinggi, saya kira percuma saja punya pendidikan tinggi tapi tidak melakukan secara etika begitu kan ya. Kata Prabowo, endasmu etik di situ begitu. Sayang seribu sayang begitu kan ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.